Haleluya. Saya akan meneruskan seri ini. Ya, sekalipun hari ini momennya worship, semua lagu nyambung dengan khotbahnya. Karena benar-benar tiada yang lain selain Yesus. Katakan tiada yang lain. Ya, lebih keras saya katakan tiada yang lain. Siapa yang dengar khotbah saya 2 minggu lalu, Tuhan Yesus di dalam cerita Abraham dan Ishak? Angkat tangan, ayo. Wow, yang belum mendengarkan, Anda dengarkan di YouTube. Karena saya sedang memulai seri ini dan minggu lalu Pak Kris berkhotbah tentang Tuhan Yesus di dalam kisah Yusuf. Dan hari ini saya akan melanjutkan seri yang ini, yaitu judulnya adalah Tuhan Yesus di dalam kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Katakan Sadrak, Mesak, Abednego. Kurang keras, katakan Sadrak, Mesak, Abednego. Jujur dulu, siapa yang tahu cerita ini angkat tangan. Siapa yang tahu Sadrak, Mesak, Abednego angkat tangan. Ya, yang belum tahu saya ceritakan sedikit. Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang muda pilihan. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan oleh Redo, yang ditulis oleh Redo. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak mau kompromi. Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang muda yang tidak mau kompromi. Ya, ketika kerajaan Yehuda, ya ini pengajaran jadi Anda lebih fokus sedikit supaya Anda tahu ceritanya nanti. Ini adalah anak-anak muda, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Allah yang hidup, yaitu Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal, Yahweh. Ya, dan mereka adalah orang-orang pintar, tetapi ketika Israel, Yehuda dikalahkan oleh kerajaan Babel, anak-anak muda pilihan ini diangkut ke Babel untuk mereka dididik dengan budaya yang baru. Karena mereka adalah orang-orang pilihan. Dan salah tiganya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi mereka adalah orang-orang pintar, anak-anak muda pilihan. Karena Israel kalah, dibawa ke Babel. Itu cerita awalnya ya. Dan ketika di Babel, ada seorang raja namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar tidak percaya Tuhan. Dia menyembah berhala, mendirikan banyak patung. Dan diperintahkannya lah satu hari bahwa semua orang ya, termasuk Sadrak, Mesak, Abednego harus tunduk kepada Dewa Babel. Itu ceritanya dulu. Kita semua nangkep sampai di sini, amin. Nah, sekarang kita buka langsung ke ayat yang ke-5. Di ayat yang ke-5. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala. Ini perintah raja. Seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Anda tahu bahwa berhala zaman now mungkin gak langsung patung dan sebagainya. Tapi kita bisa tahu bahwa patung yang didirikan ini kira-kira tingginya 30 meter. Kalau berhala zaman now itu bisa popularitas, itu bisa jadi berhala. Ya, apalagi uang bisa jadi berhala. Ya, bahkan gini, pelayanan pun bisa jadi berhala. Kita mesti hati-hati. Karena ilah zaman now itu kreatif. Ya, berhala zaman now itu kreatif. Katakan kreatif. Mereka disuruh sujud menyembah. Ayat 6 kita baca sama-sama yuk. Dengan suara yang keras di Love Church. 2, 3. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi ancamannya adalah kalau tidak nyembah dewanya Raja Babel, nggak menyembah dewanya Nebukadnezar, akan dicampakkan dalam api. Tetapi 3 pemuda ini tidak mau kompromi. No compromise. Saya belajar tentang tidak kompromi. Anda tahu kenapa selalu disebutkan Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego. Saya percaya kalau mereka jalan sendirian, mereka lebih gampang untuk jatuh di dalam dosa. Mereka lebih gampang untuk jatuh. Mereka lebih gampang untuk kompromi. Tetapi Tuhan selalu katakan ketika bersatu dalam keluarga Tuhan. Saya percaya walaupun gak ditulis di Alkitab. Mereka kuat karena mereka ada di dalam komunitas. Mereka kuat karena mereka ada di dalam rumah. Mereka ada bersama-sama, katakan bersama-sama. Saya masih ingat karena dulu saya SMA dikirim untuk sekolah ke luar negeri. SMA kelas 1 lulus, saya SMA kelas 2 saya pindah. Saya masuk college di sana. Tahu gak, karena saya masuk music college, dulu saya sekolahnya music ya. Teman-teman saya semua kalau sebelum main musik itu mabuk dulu. Untuk tambah nilai, ayo kamu harus main di bandku. Kalau enggak nilai saya jelek, saya harus cari banyak band. Untuk saya bisa main sama-sama dengan mereka, lalu saya dapat nilai. Tapi saya ingat, waktu mereka mabuk, maaf ada yang sebelum main musik mereka ngobat, mereka free sex, gak karuan.
Saya nggak merasa saya kuat loh, bukan karena kekuatan saya, tapi saya ingat ada teman-teman gereja waktu itu yang mengingatkan, bro, jangan kompromi. Kita saling mengingatkan ketika mereka mabuk, ketika mereka nggak karuan hidupnya. Ada teman-teman seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang mengingatkan, please, hidupmu lebih berharga daripada dosa sementara. Karena kita nggak sadar bahwa semua kekuatan dari dalam diri kita bukan lahir dari kita, tapi lahir dari anugerah Tuhan. Dan di poin ini juga saya mau ingatkan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego kemungkinan besar juga adalah orang-orang yang lahir dari keluarga yang takut akan Tuhan. Makanya kenapa tahun ini tema gereja kita adalah The Great Harvest, tuaian yang besar. Tuaian yang besar bukan cuma soal jiwa-jiwa yang banyak yang dituai, bukan soal banyak orang yang ngikutin gereja ini, tetapi tuaian yang besar adalah gini, ngomong tentang ketika kamu kembali ke keluarga. Saya masih ingat salah satu yang membuat saya tidak kompromi adalah ketika papa saya memberikan contoh, dan itu saya ingat sampai hari ini. Kita mesti gini, kita mesti menjadi Kristen yang nyata di dalam rumah kita dulu. Kita mau punya visi segede apapun, kita mau punya merek sekeren apapun, tapi kalau hati keluarga, hati bapak-bapak tidak kembali kepada keluarganya terlebih dahulu, tidak akan terjadi kebangunan rohani yang sesungguhnya. Kita mau melihat gak kebangunan rohani yang sesungguhnya? Kebangunan rohani yang sesungguhnya bukan terjadi di dalam gereja atau di konferensi-konferensi. Tapi kebangunan rohani sesungguhnya adalah ketika di rumah-rumah ada keluarga-keluarga yang berdoa. Ada keluarga-keluarga yang dipulihkan. Ada papa-papa dan mama-mama yang takut akan Tuhan. Yang mengajar anak-anaknya untuk cinta Tuhan. Saya percaya Sadrak, Mesak, Abednego tidak kompromi karena ada teladan yang mereka lihat di rumah mereka. Saya masih ingat dulu kalau papa saya bekerja. Jadi sebagian kalau Anda tahu ataupun tidak tahu, saya tidak mewarisi gereja ini dari siapapun. Papa saya bukan pendeta, tapi teman-temannya selalu bilang, papa saya itu pengusaha yang berhati pendeta. Kita berdoa hari-hari ini apapun kita, pengusaha ataupun pendeta, kita semua punya hati hamba Tuhan, betul? Amin. Saya masih ingat ketika teman-temannya ajak, ketika dia bekerja masih muda, dan semua teman-temannya bilang, kita harus entertain loh. Kalau kita nggak entertain, nanti proyeknya nggak goal. Nanti kita nggak bisa beli tanah itu kalau kita nggak entertain. Kita nggak bisa bangun di tempat itu, kita harus sama-sama lah, nggak usah fanatik lah. Tuhan ngerti kok, semua juga begitu. Tapi saya masih ingat, papa saya punya standing, dia punya iman yang kuat. Dia menjadi contoh sekalipun dia bukan bertitel pendeta, tapi hatinya, saya selalu katakan ini, mungkin lebih pendeta dari kebanyakan pendeta. Itu yang saya belajar. Dia ngomong sama temennya, papa saya tuh orangnya halus, pemalu. Orangnya tidak banyak ngomong. Dia cuma ngomong gini, saya punya keluarga dan anak-anak di rumah. Kalau kamu mau entertain, ya terserah kamu. Tapi aku percaya, kita punya Tuhan kok. Kalau memang proyek itu buat kita, ya sudah Tuhan akan kasih. Dan dari situlah waktu saya masih muda waktu itu, saya ingat contoh itu karena dia cerita di rumah. Tahu nggak, kebangunan rohani dan iman yang kuat selalu dimulai dari rumah. Jadi hari ini saya mau katakan, perhatikan keluargamu. Berikan contoh dan teladan Kristus di dalam rumahmu. Karena hanya itu bekal masa depan mereka. Warisan bukan uang, tapi warisan itu adalah iman. Dan saya berdoa, banyak anak muda di tempat ini. Mana anak-anak live, angkat tanganmu. Halo, anak live katakan, wuh. Kalian seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak mau kompromi dengan nilai dunia ini, amin. Katakan kanan kiri, dimulai dari rumah. Lalu kita lompat ke ayat 15. Mereka tidak mau kompromi. Mereka punya iman yang teguh. Sekarang jika kamu bersedia, diulang lagi sama raja, dicoba lagi. Dunia selalu mencoba dengan tawaran-tawaran yang menarik. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Diulang lagi. Iblis selalu punya taktik yang sama. Iblis enggak kreatif. Selalu nawar ini apa? Kekayaan, ketenaran, popularitas. Itu yang iblis selalu tawarkan. Termasuk kepada hamba-hamba Tuhan. Kamu mau lebih terkenal enggak? Kamu mau lebih ini enggak? Ayo sujudlah menyembah patung, sujudlah menyembah kepada apa yang aku tawarkan. Bahkan Yesus aja Tuhan loh.
Dicobai oleh iblis, kamu mau gak sujud menyembah sama aku akan berikan semua ini. Itu taktiknya iblis. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu ada tambahannya, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Bahasa Inggrisnya lebih jelas, dikatakan gini, Tuhan manakah? Then what God will be able to rescue you from my hand? Kalau Anda saat ini sedang dalam masalah, saya tahu ada beberapa yang Anda hari ini seperti Sadrak, Mesak, Abednego dalam tekanan. Mulai ada suara iblis yang berkata, mana Tuhanmu? Ada yang berkata, oh kamu kena masalah, padahal Anda sedang berbuat yang benar. Anda mungkin sedang mempertanyakan Tuhan. Dan banyak orang di kanan kirimu bilang gini, mana Tuhanmu? Kamu berbuat benar kok. Kamu malah diginiin, kamu malah kena masalah. Saya mau kasih tahu kepada Anda, seperti yang Pak Kris bahas minggu lalu. Kejadian 50 ayat 20 berkata gini, sekalipun mereka rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ketika Anda dalam masalah saat ini, Anda dalam tantangan saat ini, Anda mungkin dalam proses perceraian saat ini, Anda tidak tahu apa tujuan Tuhan. Tapi dikatakan di ayat ini, Tuhan mereka-rekakan segala sesuatu untuk kebaikan. Saya katakan sekali lagi, Tuhan mereka-rekakan segala sesuatu untuk kebaikan sekalipun Anda belum melihat hari ini. God has the final answer. Yesus punya hasil akhirnya. Karena dia Alfa dan Omega, sekalipun engkau melihat anakmu belum dipulihkan. Engkau melihat saat ini pelayananmu pun belum dipulihkan. Engkau melihat rumah tanggamu belum dipulihkan. Engkau melihat pekerjaanmu belum dipulihkan. Pegang ayat ini, karena Allah mereka-rekakan segala sesuatu. Termasuk yang buruk yang terjadi. Tuhan bisa mengubah itu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan setiap saudara. Because God has the final answer. Tuhan pegang kendali. Katakan Tuhan pegang kendali. Katakan kanan kiri. Ingat, dia pegang kendali. Terus ngomong gini kepada depan belakangnya, Tuhan belum selesai. Ceritanya belum selesai, Bapak Ibu. Anda terlalu cepat untuk menaruh titik di dalam kalimat masalahmu saat ini. Tuhan masih tulis koma, masih ada lanjutannya. Dan masih ada lanjutannya apa yang terjadi. Ayat 16 kita lihat. Keadaan seakan-akan semakin parah dalam hidup mereka. Seperti ketika Ishak hendak dipersembahkan. Mereka mengalami hari kematian Yesus, hari yang pertama itu. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab kepada raja. Lihat jawaban mereka di dalam tekanan sekalipun. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Di atas raja masih ada raja di atas segala raja. Tunduklah kepada raja di atas segala raja. Lebih daripada penguasa dunia yang kompromi. Ayat 17 menyentuh hati saya. Mereka bilang gini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya raja. Ayat 18 kita baca sama-sama yuk. Kanan kiri depan belakang 1, 2, 3. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bahasa Indonesianya kurang jelas ya. Jika Allah kami sanggup, seakan-akan kalau Allah kami sanggup, bukan, bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya lebih jelas. Dikatakan gini, we know the God we serve, Allah Israel yang kami sembah, is able to deliver us. Jadi imannya teguh. Kami tahu Allah yang kami sembah sanggup untuk melepaskan kami. Tapi jika dia belum dan tidak melepaskan kami, aku akan tetap menyembah dia. Itulah kekristenan yang sejati. Kekristenan bukan transaksi. Aku mau datang nyembah Tuhan supaya aku diberkati. Aku mau perpuluhan supaya aku diberkati.
Oh, aku lupa ngasih perpuluhan, makanya aku sakit. Semuanya transaksi. Enggak. Tetapi bagi Sadrak, Mesak, Abednego, kekristenan itu menjadi pewahyuan yang mengakar di dalam hatinya. Dia punya iman, bukan hanya iman yang besar. Hari-hari ini yang diajarkan apa? Punyailah iman yang besar, punyailah iman yang luar biasa. Itu enggak cukup. Mereka masuk di dalam stage, mereka masuk dalam level yang berbeda. Mereka punya iman yang dewasa. Apa itu iman yang dewasa? Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Di dalam lembah kekelaman saat ini katakan, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tidak ada yang lain. Berkat pun tidak bisa mengganti Engkau Tuhan. Hanya Kau satu. Jemaat sama-sama katakan, ku sembah. Angkat tanganmu. Amin. Allah, walaupun keadaanmu belum berubah, katakan, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain. Oh, amin. Hanya Kau satu. Dia tidak menukar imannya dengan berkat. Karena dia tahu harta yang paling berharga adalah ketika Tuhan bersamaku. Dan Sadrak, Mesak, Abednego berkata, mudah untuk kau menyembah Tuhan, melompat ketika semua keadaan sesuai dengan apa yang kau mau. Tapi justru ketika Tuhan mengizinkan kau melewati lembah, disitulah iman yang dewasa akan timbul. Ketika engkau di dalam lembah, kata Daud, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, Tuhan beserta dengan aku. Dan artinya kalau Tuhan beserta dengan aku, sekalipun aku belum melihat kemenangan itu, aku percaya aku lebih dari pemenang. Yang percaya tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Yang sakit percayalah, Tuhan masih sanggup menyembuhkan. Tuhan masih sanggup memulihkan. Iman yang dewasa, iman yang benar hanya keluar dari hubungan sama Tuhan. Kekristenan tidak peduli dengan apa yang di luar. Kekristenan lebih peduli dengan apa yang terjadi di dalam. Cek, selama ini Anda jadi orang Kristen karena ada maunya. Atau cuman karena Anda benar-benar cinta Yesus. Karena dia terlebih mencintai engkau dan aku. Halo? Kita lanjut sebentar ya. Ayat 19 dikatakan seperti ini. Dan apa yang terjadi? Mungkin Anda tetap berlife group hari ini. Anda tetap melayani Tuhan. Tapi kok apinya tetap ada. Tenang. Tunggu. Ceritanya belum selesai. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat berapa? 7 kali lebih panas dari yang biasa. Banyak orang Kristen berkata, aku ikut doa puasa di New Life, hari Sabtu Bible Study. Kok masalahku makin menyala-nyala? Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dicampakkanlah mereka. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka hidup dalam kebenaran. Bukankah Yesus juga seperti itu? Hari ini Anda berkata, kok aku dikhianati pastor? Kok aku diselingkuhi pastor? Lihatlah, Yesus pun merasakan apa yang kau rasakan. Ayat selanjutnya, 21. Ini komputernya katanya di restart. Lah saya baca dari mana? I need my phone then. Inilah pencobaan yang dialami oleh hamba Tuhan dan pendeta. Kadang-kadang komputer tidak bekerja sesuai dengan keinginan kita. Oke. Ya. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah. Karena tita raja itu keras, dipanaskannya perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego. Bayangkan, orang-orang yang mengangkat mereka, kena cipratan apinya dah, aja mereka musnah. Tetapi ketiga orang itu, dengar baik, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego,
jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Masalah mungkin menghimpit engkau, seakan-akan membakar engkau. Kita lihat ayat selanjutnya yang selama ini mungkin kita baca, tapi kita tidak tahu. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada menterinya, "Hei, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada Raja, "Benar ya Raja." Katanya, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ada, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak. Coba kita hitung. Harusnya cuman siapa? Sadrak dan, ayo kita ulang lagi Bible study ini. Harusnya cuman siapa? Sadrak, Mesak. Tapi aku melihat ada orang yang keempat. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan mereka menari-nari. Bahasa Indonesia dikatakan Raja sendiri yang melihat, dan aku melihat seperti anak dewa. Kadang kita waktu baca ini kita nggak nangkep. Kok seperti anak dewa? Bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan, "Look," he answered, "I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the form of the 4th," bentuk yang keempat, "is like the Son of God." Kalau kita baca bahasa Indonesianya nggak jelas ya, anak dewa. Raja ini tidak kenal Allah Israel yang dia sembah, yang Sadrak, Mesak, Abednego sembah. Raja ini tidak kenal. Tetapi dari mulut raja ini berkata, orang yang keempat adalah the Son of God. Who is the Son of God? Jesus. Dalam cerita ini, Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Saya mau katakan kepada Anda, Yesus bukan hanya dikenal 2000 tahun yang lalu. Kadang kita sebagai orang Kristen kita salah kaprah. Kenapa saya memulai seri ini? Karena Yesus dari awal adalah Allah. Dan dia adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan dia adalah Allah itu sendiri. It's always been Jesus. Selalu tentang Yesus. Hidup kita harus selalu tentang Yesus yang dimuliakan. Hidup kita harus selalu tentang Yesus yang ditinggikan. Hidup kita adalah Yesus yang menjadi pusat atas segala sesuatu. The Son of God was with Sadrak, Mesak, and Abednego. Yesus sendirilah yang bersama-sama dengan mereka. Bahasa teologinya saya ajar sedikit. Ini adalah teofani. Apa itu teofani? Teofani ini adalah gini. Allah yang tak terlihat memilih untuk terlihat dan menampakkan diri kepada manusia. Yesus menampakkan diri kepada Sadrak, Mesak, Abednego dalam perapian itu. Yesus yang sama yang membelah laut merah. Yesus yang sama yang mengubah air menjadi anggur. Yesus yang sama yang membuat mujizat multiplikasi 5 roti 2 ikan. Yesus yang sama dalam perjanjian lama yang menyertai Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus yang sama hari ini tidak meninggalkan engkau di dalam perapian. Yesus yang sama bersama-sama dengan engkau. Mungkin hari ini masalahmu besar. Mungkin hari ini perceraian itu menghantui engkau. Mungkin hari ini tantangan dalam pelayanan, tantangan dalam pekerjaan. Engkau melihat badainya. Engkau tidak melihat Yesus yang ada dalam perahunya. You are still in His presence. Saya mau katakan kepada kalian, Anda semua jemaat pagi hari ini, Anda tetap di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun Anda mengalami sakit penyakit hari ini, sekalipun Anda mengalami tantangan hari ini, Anda tetap ada di dalam Yesus. Dan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Pertanyaannya, benarkah engkau mencintai Yesus lebih daripada segala visimu? Itu yang setiap hari saya refleksikan. Benarkah engkau mencintai Yesus lebih daripada hartamu? Benarkah engkau mencintai Yesus lebih dari pelayananmu? Waktu saya saat teduh, saya pun selalu katakan, saya ini bukan orang sakti. Gak ada hamba Tuhan sakti. Sekalipun Tuhan juga pakai pelayanan kita untuk menyembuhkan orang sakit. Kita melihat yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, kanker pergi.
Kalau orang tanya, kok Anda punya karunia khusus? Saya mau katakan Anda punya karunia yang sama. Karunia itu simple. Anda dipakai Tuhan ketika Anda rindu dan Tuhan memberikan urapan. Itu aja. Tidak ada Superman. Tidak ada hamba Tuhan sakti. Hamba Tuhan juga manusia. Saya tidak lebih kudus dari Anda. Saya selalu katakan itu kepada jemaat. Saya dan Anda sama. Kita sama di hadapan Tuhan. Kita sama-sama anak Tuhan. Kita sama-sama hamba Tuhan. Cuman jubahnya aja beda. Saya pendeta, Anda mungkin pekerja bank. Tapi kita punya kuasa yang sama. Kita punya Tuhan yang sama. Untuk itulah kita pun perlu bertobat juga setiap hari. Tuhan selalu ingatkan saya dengan Pastor Carsten dan semua tim pastoral. Kadang waktu kita semangat melayani Tuhan, kadang kita lupa. Pelayanan kita lebih cinta daripada Yesus. Tuhan cuma pernah ngomong gini. Cek dan recheck hatimu. Supaya kamu benar-benar mencintai aku, bukan pelayananmu. Itu membuat saya, bahasa Ibraninya, makdek Bapak Ibu Saudara. Karena kita gak sadar, kita lebih mencintai berkat dan janjinya daripada yang punya janji dan berkat itu. Dan hari ini, kita belajar dari imannya Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan belum menolongku, aku percaya dia mereka-rekakan yang baik. Dan Yesus itu megang semuanya. Sehingga semua kuasa di bumi dan di sorga tunduk kepada namanya. Saya gak baca. Tapi ada satu quote, saya gak baca ayat-ayat yang terakhir Anda baca di rumah. Ada satu quote berkata seperti ini. Tuhan seringkali tidak langsung mengubah situasimu. Tetapi dia memakai situasi itu untuk mengubah hidupmu terlebih dahulu. Tuhan mungkin gak langsung boom api mati. Tetapi Tuhan hadir di dalam api itu. Untuk mengubah hatimu dulu. Dan terjemahan lain Pastor Carsten. Tahu gak? Ayat selanjutnya dikatakan tidak ada api yang menghanguskan sehelai rambut mereka pun. Hanya apa yang dihanguskan? Ikatan-ikatan itu. Ikatan-ikatan itu bisa berarti berhala dalam hidupmu. Anda tidak sadar. Ketika Tuhan mengizinkan ada api dalam hidupmu. Tujuan Tuhan cuma satu. Untuk mengeluarkan berhala-berhala dalam hidupmu. Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari dapur perapian itu tidak kekurangan suatu apapun. Masalahmu tidak akan menghancurkanmu. Saya mau katakan sekali lagi, masalahmu tidak akan menghancurkanmu. Tapi Tuhan malah pakai masalahmu untuk membuat hidupmu naik level. Yaitu untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Halo. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, lihat, Sadrak, Mesak, Abednego gak bisa lihat itu di awal. Kenapa aku malah dicampakkan? Kenapa aku berbuat benar, aku malah dimusuhi? Wait, Tuhan itu yang mainkan caturnya. Setelah mereka melewati api, ayat selanjutnya dikatakan, kita buka ayat yang terakhir deh, ayat 30. Sebab aku mengeluarkan perintah, lihat, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Keadaan berbalik, katakan berbalik. Sadrak, Mesak, Abednego yang beriman itu, Tuhan izinkan mereka melewati api dan iman itu menyelamatkan banyak orang. Itu tujuan Tuhan dalam hidupmu. Tujuan Tuhan dalam hidupmu bukan hanya untuk sukses, bukan hanya untuk happy, tapi tujuan Tuhan dalam hidupmu adalah untuk kamu jadikan orang lain sukses, yaitu berbuah. Melalui imanmu ada orang-orang yang diselamatkan. Maaf, kalau kita jadi orang Kristen, cuman pengennya diberkati, maaf, itu adalah iman yang rendah sekali. Karena Tuhan mau pakai kita untuk merefleksikan siapa Kristus. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Tahu enggak? Gara-gara cerita dalam api ini. Semua orang di Babel menjadi menyembah Allah yang hidup. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Lewat masalahmu ada berkat yang terselubung. Lewat
penganiayaanmu hari ini ada kemuliaan yang luar biasa. Satu poin dari pengajaran ini, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Boleh ditampilkan? Katakan, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Sekali lagi katakan, Tuhan serta saya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Dalam dapur perapian, the Son of God, anak Allah itu, Yesus ada di sana. Penyembahan yang sejati bukan ketika engkau lompat-lompat di dalam gereja. Tapi penyembahan yang sejati terjadi ketika engkau pulang dari gereja. Hidupmu benar-benar memancarkan penyembahan enggak? Tapi hari ini ketika aku dengar firman ini ternyata semuanya tentang Yesus ya. Yesus tidak pernah tinggalkan aku. Di dalam api sekalipun, api neraka akan berubah menjadi sorga ketika Yesus ada di sana. Pastikan Yesus ada dalam perahu rumahmu, rumah tanggamu, gerejamu, pelayananmu, segala sesuatu di hidupmu. Selamat itu sekali, bertobat setiap hari. Kita mesti refleksikan diri kita. Tuhan, sudahkah hidupku selaras dengan apa yang Yesus mau? Hari-hari ini kita tidak rasa apa yang kita lakukan adalah apa yang aku mau, apa yang aku mau. Tapi Yesus sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Kita nggak pernah dengarkan suaranya. Bahkan dalam api kita nggak lihat dia ada di sana. Saya mau kasih tahu lewat cerita ini, dalam api sekalipun, dia ada di sana. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Tutup matamu, angkat kedua tanganmu. Thank you Jesus. Yesus, aku di tanganmu. Yesus, katakan, aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Katakan, Yesus selalu bersamaku. Yesus, saya minta singer WL semua maju ke depan. Immanuel, Tuhan serta kita. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan, oh Yesus, aku di tanganmu. Amin. Yesus, aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Amin. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Immanuel, Tuhan serta. Suami istri bergandeng tangan. Ada yang punya masalah, sakit penyakit apapun, yang online, watching online, di dalam dan di luar negeri, taruh tanganmu di dadamu saat ini, atau taruh tanganmu di bagian yang sakit. Kami tidak perlu ngotot-ngotot Tuhan, kami tidak perlu tengging-tengging dengan suara yang keras. Tetapi kami percaya bahwa hari ini, di ruangan ini, semuanya ada di dalam hadirat-Mu. Aku perkatakan saat ini, waktu Tuhan terjadi atas setiap hidup jemaat ini Tuhan. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Cancer, go! Pergi di dalam nama Yesus. Tuhan katakan ada orang yang mengalami pendarahan,
mensmu gak teratur, kamu takut sekali, darah itu keluar terus. Hari ini Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Dia ada di dalam api itu, dan dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia menggandeng tanganmu, dan dia berjalan bersamamu di dalam nama Yesus. Ada yang berdoa untuk anak saat ini, bergandengan tangan dimanapun kau berada. Saatnya kau berdoa, ada benih ilahi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan pasangan suami istri ini Tuhan. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Ada yang mengalami glukoma, Tuhan katakan glukoma di mata kirinya saat ini. Sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. It is happening right now. It is happening right now. In Jesus mighty name. Sedang terjadi saat ini. Sedang terjadi saat ini. Di dalam nama Yesus. Oh, ada orang-orang yang ada di persimpangan jalan saat ini. Kau bingung harus ke kanan atau ke kiri. Engkau tidak tahu harus perang atau tidak. Engkau harus duduk atau tidak. Tuhan menjamah hatimu saat ini. Tuhan katakan, aku menemukanmu sebelum kau menemukan aku. Ada hikmat yang turun untuk orang-orang yang membutuhkan hikmat saat ini. Ada orang yang punya kecenderungan untuk bunuh diri dan menyakiti dirimu. Stop untuk menyakiti dirimu saat ini. Aku mau katakan, hidupmu lebih berharga dari apa yang kau kira. Semua pencobaan bunuh diri itu tidak akan pernah berhasil. Di dalam nama Yesus. Depresi. Ada orang-orang yang mengalami depresi saat ini. Depresi berat saat ini. In Jesus name. Tangan yang berlubang paku sedang menjamahmu saat ini. Menjamahmu saat ini. Di dalam nama Yesus. Dan Tuhan katakan jelas, ada anak umur 3 tahun yang sedang Anda doakan saat ini. Oh, pencernaannya tidak pernah baik. Saya dengar dan saya sungguh-sungguh melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Tuhan taruh dalam hati saya saat ini. Bayi ini dijamah oleh Tuhan. Balita ini dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat angkat kedua tanganmu Tuhan. Kami serahkan, ini jemaatmu. Bukan jemaat siapapun. Ini dombamu Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi setiap mereka. Amen. Supaya melalui api ini Tuhan, mereka melihat penyertaan Tuhan. Melalui api ini Tuhan, mereka mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama dengan yang Sadrak, Mesak, Abednego sembah. Dan Tuhan itu katakan, aku Alfa dan Omega. Sesuatu yang dahsyat sedang terjadi saat ini. Pegang Yesus, jangan pegang yang lain. Tuhan, Kau terus lawat jemaatmu. Domba-dombamu ini kami serahkan ke dalam tanganmu di dalam nama Yesus. Semua turunkan tangan. Dan jika ada lampu lebih diterangkan lagi. Jika ada yang saat ini belum dibaptis, dimanapun Anda berada, semua tutup mata, angkat tangan kananmu. Dimanapun Anda berada, saya mau berdoa untuk Anda saat ini. Nanti ya ada yang di depan sini, ada beberapa di depan. Saya doakan untuk Anda. Untuk hari ini mendaftarkan dirimu dibaptis. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kami serahkan jemaat-jemaatmu ke dalam tanganmu. Ketika Anda pulang nanti Anda datang ke welcoming booth. Akan ada usher dan pendoa yang melayani Anda. In Jesus mighty name we pray. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Katakan kanan kiri. Melalui api, kamu sudah lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Yakinkan dirimu. Thank you sekali lagi. Di live worship.